Saudara-saudara terkasih, saya akan membawakan satu topik pelajaran, yaitu Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, bagaimana seseorang memperoleh Roh Kudus? Untuk memperoleh Roh Kudus, tentunya kita harus mendengarkan firman Allah, sebagaimana tertulis di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13, demikian bunyinya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itu telah dijanjikan jauh sebelum kita percaya. Roh Kudus itu telah dijanjikan sebagaimana tertulis di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17 dan di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dikatakan bahwa roh penghibur atau roh kebenaran atau roh damai sejahtera itu akan ditinggalkan. Pernyataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu bahwa Tuhan Yesus akan kembali ke sorga, tapi dia akan meminta dari Bapa untuk mengutus seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Janji Tuhan Yesus itu digenapi pada waktu hari raya Pentakosta, di mana orang-orang Yahudi berkumpul di Yerusalem dan ke-12 rasul, 12 murid Tuhan ada di sana. Pada waktu itulah terjadi pencurahan Roh Kudus. Artinya menggenapi janji Tuhan Yesus yang ada di dalam Yohanes 14 ayat 27. Nah, Roh Kudus itulah bekerja selama kurang lebih 2000 tahun sampai dengan hari ini. Nah, untuk itu, supaya kita memperoleh Roh Kudus, syaratnya satu. Kita harus percaya kepada Injil keselamatan. Injil itu berbicara tentang Kristus yang mati, Kristus yang dikuburkan, Kristus yang telah bangkit. Ketika kita percaya itu, maka kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, kedua, Roh Kudus itu tugas atau fungsinya adalah sebagai jaminan. Mengapa demikian? Karena ketika kita percaya kita menjadi kudus, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus oleh sebab kita masih hidup di dunia. Orang kudus masih hidup di dunia. Oleh sebab itu, orang kudus itu akan dipimpin, akan dibimbing, akan dipelihara, dijadikan mitra kerja Roh Kudus untuk sama-sama dengan Roh Kudus bersaksi. Roma 8 ayat 16 memberitakan Injil, 1 Petrus 1 ayat 12. Nah, selain daripada itu juga, fungsi Roh Kudus adalah dia berdoa untuk kita. Roh Kudus juga mengajarkan kita di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Roh Kudus mengajarkan kepada kita akan hal-hal yang berhubungan dengan kebenaran yang belum kita tahu, yang akan kita tahu, dan yang akan datang. Semua akan diberitahukan oleh Roh Kudus. Nah, kemudian di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Sebagaimana tercatat di dalam Galatia pasal 5 ayat 25. Jika kita memiliki Roh Kudus, maka hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Tujuan daripada kita dipimpin oleh Roh, supaya kita mematikan segala keinginan duniawi, hawa nafsu, kedagingan, nafsu jahat, keserakahan, dan lain sebagainya. Yang punya kemampuan, powernya untuk mematikan itu adalah apabila kita dipimpin oleh Roh. Roh Kudusnya sudah ada, tapi jika kita tidak menggunakan Roh Kudus itu memimpin hidup kita, maka kedagingan kita bisa menonjol. Nah, itulah yang mendukakan hati Tuhan. Itulah yang mendukakan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ketiga, bahwa Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam hati kita, pada waktu kedatangan Tuhan di angkasa, berdasarkan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15 sampai 17, kita akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Tuhan hanya turun dari sorga di angkasa dan terjadi pertemuan antara kita dan Tuhan Yesus di udara. Yang membangkitkan kita, yang menghidupkan kita itu adalah Roh Kudus. Itulah sebabnya dalam 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Artinya, ketika Yesus mati dan dia bangkit, yang membangkitkan dia itu adalah Roh. Kita berdasarkan Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2
Dikatakan bahwa kita sudah turut serta di dalam Kristus. Pada waktu Kristus bangkit, kita juga ikut bangkit secara roh. Itu pekerjaan roh. Nah, itulah sebabnya tugas dan fungsi daripada Roh Kudus itu, selain dia mengajar, selain bersaksi bersama-sama dengan kita, selain memberitakan Injil, menuntun kita di dalam kebenaran, memimpin kita, memberitahukan hal-hal yang akan datang, tapi juga Roh Kudus itu berdoa untuk kita. Dan itu terdapat dalam Roma 8 ayat yang ke-26. Jadi banyak sekali tupoksi daripada Roh Kudus. Peranan Roh Kudus adalah sangat luar biasa. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa memperoleh keselamatan. Karena keselamatan yang kita peroleh berdasarkan pelajaran kelahiran kembali, itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu bukan hasil usaha manusia. Yang ketiga, bahwa antara roh kita dan Roh Kudus, roh kita itu kita terima karena kita merupakan anak cucu, benihnya dari Adam dan Hawa. Pada waktu Allah menciptakan Adam, ya, kemudian Allah menghembuskan nafas hidupnya kepada Adam di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, maka kita terhisap. Kita ini anak cucu Adam. Sehingga nafas Allah yang sudah masuk ke dalam diri Adam pada waktu penciptaan, itulah nafas hidup itu, itulah roh kita. Nah, pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa, tubuh ini berdosa, tubuh ini berbuat dosa. Tapi roh kan tidak, karena roh itu hidup, roh itu dari Allah. Itulah sebabnya roh itu yang bisa merespon, bisa menyambut ketika kita mendengar Injil keselamatan tadi. Ketika kita mendengar Injil keselamatan, roh menerima. Sehingga roh menerima, kita jadi percaya. Allah lagi menempatkan Roh Kudusnya di dalam hati kita. Jadi di dalam diri kita ada dua roh. Itulah sebabnya Roma 8 ayat 16 mengatakan, roh itu, Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Di dalam kitab Ayub pasal 33 ayat 4 dan juga dalam Ayub 34 ayat 14 dan 15, bahwa roh kita itu datang dari Allah. Oleh sebab itu, maka pada waktu Adam dan Hawa memakan buah terlarang itu, mereka jatuh ke dalam dosa. Ya, mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Bukan mati rohani. Bagaimana mati rohani? Kalau mati rohani berarti kembali jadi debu. Artinya rohnya diambil kembali berdasarkan Ayub pasal 33 ayat 4 dan Ayub 34 ayat 14-15. Jadi yang benar adalah pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, bukan mati rohani, tetapi mati jasmani. Nah, di mana bukti mati jasmani? Karena dikatakan situ, pada hari kamu memakannya, pastilah kamu mati. Nah, yang mati itu adalah mati jasmani. Hari yang dimaksud itu adalah hari Tuhan, bukan hari manusia. Satu hari Tuhan, kita punya 1000 tahun. 2 hari Tuhan, 2000 tahun. Karena itu di dalam 2 Petrus 3 ayat 8 dikatakan satu hari Tuhan adalah 1000 tahun. Nah, dengan demikian Adam itu dia mati pada hari dia memakan itu buah. Karena usia Adam itu waktu mati 930, belum mencapai 1 hari. Dan dia mati pada waktu sore hari. Ya. Nah, dengan demikian di sini kita bisa dapat membedakan antara roh kita dan Roh Kudus. Sebelum kita jatuh ke dalam dosa, kita telah memiliki roh. Tapi setelah kita jatuh ke dalam dosa, yaitu dosa Adam, maka rohnya tetap hidup, tetapi tubuh ini sudah berdosa. Oleh karena itu, untuk mengembalikan kesempurnaan kita sebagaimana kesucian Adam dan Hawa di Taman Eden, kita harus mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Karena lewat Injil itu, kita memperoleh kekuatan. Dan ketika kita percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan di dalam diri kita sudah ada roh, ditambah lagi Roh Kudus. Sehingga ada 2 roh di dalam diri kita. 2 roh itulah yang bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah, kita harus punya kesaksian bahwa kapanpun kita meninggalkan dunia, pasti ke sorga. Atau menjelang kedatangan Tuhan di awan-awan yang sudah semakin makin dekat. Orang kudus
yang telah memiliki Roh Kudus. Roh Kudus membangkitkan kita, mengangkat kita ke sorga. Masakan Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam hati kita, ketika diangkat berdasarkan Wahyu pasal 6 ayat 4. Masa Roh Kudus diangkat, damai sejahtera diangkat, masa orang kudusnya ketinggalan? Mana mungkin ada orang beriman ketinggalan pada waktu pengangkatan? Ya, Lukas pasal 18 ayat 8 mengatakan, jika anak manusia datang, adakah dia mendapati iman di bumi? Tidak ada orang beriman di bumi. Orang beriman semua sudah diangkat ke sorga. Dengan demikian, fungsi dan peranan Roh Kudus sangat luar biasa bagi kita orang percaya. Karena itu, janganlah kita dukakan Roh Kudus. Marilah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jika dipimpin oleh Roh Kudus, berarti kita menyerahkan diri kita, dipimpin oleh damai sejahtera Kristus. Sehingga di dalam hidup ini, kita hidup penuh sukacita, damai sejahtera, memuliakan Dia. Dan pada waktu kita diangkat ke sorga, kita hidup bersama-sama dengan Bapa dalam kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin.